semuanya, apa kabar? Pastinya kabar baik, bukan? Bersama saya Romeo Dirk Junior di channel yang spesial membahas tentang video-video apologet Kristen dan video-video kesaksian Kristen yang berasal dari sumber-sumber data yang terpercaya dan valid. Video ini bertujuan hanya ingin mengedukasi penonton tentang apa yang dibahas sesuai judul video. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama The Bible. Ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, saudara sekalian, untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Saya tidak mau mengambil banyak waktu untuk ini. Kita persilahkan saja kepada Prof. Muin Siri untuk menjelaskan terkait Islam historis. Monggo, Prof. Muin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tentu pertama saya ingin menghaturkan terima kasih kepada Mbak Miatul secara khusus yang memonitori diskusi atau bedah buku secara khusus pada malam ini. Juga Gus Najih yang memberikan pengantar sangat baik. Terima kasih juga. Ini adalah bedah buku pertama untuk buku ini, jadi saya sangat senang bahwa teman-teman di CRIS berinisiatif untuk memulai diskusi tentang buku yang saya tulis selama musim panas. Jadi saya terima kasih sekali atas inisiatif ini. Juga teman-teman yang hadir, saya melihat ada beberapa nama yang saya familiar, teman-teman di Facebook dan Twitter. Terima kasih juga atas dukungan dan bantuannya menyebarkan info tentang buku baru ini. Saya sebenarnya kegembiraan itu menjadi lebih lengkap karena rupanya teman-teman di KRIS ini punya minat yang kuat dalam bidang studi Quran dan tafsir, ya. Yang itu juga adalah bidang kajian saya. Jadi area studi saya meliputi Quran dan tafsir, sejarah Islam, dan isu-isu lintas agama atau interfaith. Dan saya biasanya menggabungkan 3 minat studi ini, termasuk dalam buku yang kita akan diskusikan pada malam ini, sebenarnya menggabungkan 3 bidang itu. Jadi ada aspek Quranik dan tafsir studies-nya, ada aspek sejarah, saya punya minat dalam bidang sejarah awal, dan ada juga aspek interfaith, ya, aspek isu-isu tentang hubungan antar agama, terutama Islam dan Kristen. Jadi saya sangat senang rupanya minat kita bertemu, sehingga saya berharap bahwa kita bisa mendiskusikan buku ini dengan produktif, ya. Teman-teman, karena Chris ini punya minat dalam Quranic Studies, tafsir studies, maka saya ingin fokus bedah buku malam ini pada bidang Quran dan tafsir, saya kira, ya, sehingga menjadi relevan dengan kawan-kawan, dengan pengelola lembaga ini. Kajian Quran atau Quranic Studies itu kalau di Barat berkembang sudah cukup awal, ya, melebihi bidang studi tafsir. Ini mungkin salah satu perbedaan yang menarik antara studi yang dikembangkan oleh kawan-kawan di Indonesia atau di dunia Islam secara umum
dan sarjana-sarjana di Barat, di Amerika, Eropa, dan seterusnya. Kalau di dunia Islam, termasuk di Indonesia, kajian tafsir itu relatif lebih berkembang dibanding kajian Quran. Ya, kita tahu bahwa sejak awal tafsir itu menjadi minat banyak sarjana-sarjana Muslim. Sejak abad kedua, abad pertama, abad kedua, dan seterusnya, tafsir itu menjadi kajian yang luar biasa mendominasi. Bahkan sampai sekarang, itu ada tafsir yang sudah ditulis sejak, tafsir yang lengkap maksud saya, yang ditulis pada abad kedua. Jadi salah satu tafsir yang paling awal, yang sampai kepada kita sekarang, itu ditulis oleh Muqatil bin Sulaiman. Jadi Muqatil bin Sulaiman ini wafat tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Ini adalah tafsir yang paling awal. Tentu ada tafsir-tafsir lain ya, yang juga awal, hanya tidak sampai, manuskripnya tidak sampai kepada kita sekarang. Jadi tafsir ini memang satu disiplin keilmuan yang mendominasi dunia Islam sejak sangat awal. Dan rumusan tentang teori tafsir itu memang muncul lebih belakangan. Jadi ulama-ulama Muslim itu menafsirkan Al-Quran terlebih dahulu, kemudian merumuskan teori bagaimana menafsirkan Quran, atau yang disebut dengan ulumul Quran. Seperti kita tahu, kitab ulumul Quran yang paling awal yang sampai kepada kita sekarang adalah Al-Burhan, ya, kitabnya Az-Zarkashi, yang itu hidup abad ke-8 atau abad ke-14 Masehi, ya. Kemudian dilanjutkan oleh Suyuti dengan Al-Itqannya dan seterusnya. Walaupun Suyuti sebenarnya menulis buku yang lebih awal dari Al-Itqan, yang disebut dengan At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Ini buku yang tidak banyak dibahas di Indonesia karena kita lebih banyak fokus ke kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran dibanding kitab yang lebih awal. Padahal sebenarnya Suyuti itu menulis kitab tentang ilmu tafsir lebih awal dibanding Al-Itqan yang disebut dengan At-Tahbir fi Ilmi Tafsir. Itu. Nah, di Barat sebaliknya. Di Barat itu yang berkembang adalah studi Qur'annya, bukan tafsir. Ya. Bukan, tidak berarti bahwa tidak ada minat tentang studi tafsir, tetapi perkembangan studi tafsir itu muncul agak belakangan dibanding minat terhadap studi Quran. Jadi Quran itu sudah cukup awal. Jadi sejak abad ke-12 Al-Quran itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa, bahasa Latin, kemudian diberi komentar, diberi catatan, itu dari abad ke-12. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Salah satu buku yang menarik tentang ini ditulis oleh kawan saya di sini di Notre Dame, namanya Thomas Berman. Itu menulis buku yang sangat bagus. Judulnya Reading the Quran in Latin Christendom. Membaca Al-Quran dari perspektif kerajaan Amerika Latin, kira-kira begitu. Karena Quran pertama kali diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa adalah bahasa Latin pada abad ke-12 dan terus berkembang. Abad ke-12, abad ke-19 mungkin ada menandakan fenomena baru dalam studi Quran yang ditandai dengan bagaimana sarjana-sarjana Barat menganalisis Al-Quran itu mengikuti paradigma Muslim. Jadi orang seperti Theodor Noldeke misalnya menulis tentang sejarah Quran. Jadi Anda bisa lihat yang dia tulis adalah Genische Quran. Jadi tentang sejarah Quran dalam bahasa Jerman itu memang mengikuti paradigma tradisi Islam. Jadi membedakan antara surat-surat Mekah, surat-surat Madinah, persis seperti mana dielaborasi oleh sarjana-sarjana Muslim. Jadi perkembangan ilmu tafsir memang baru belakangan mulai menarik minat sarjana-sarjana Barat. Minat karena saya menggabungkan 3 bidang, yaitu Quranic Studies dan Tafsir Studies tentu, kemudian sejarah dan isu-isu interfaith. Maka buku ini sebenarnya ingin merekam bagaimana kita mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Ya, kita mengira bahwa kita tahu tentang tentang iklim kelahiran Al-Quran. Kita merasa tahu, ya. Tetapi sesungguhnya pengetahuan kita tentang konteks kelahiran Al-Quran itu umumnya tidak didasarkan pada bukti-bukti historis. Jadi saya ingin meneliti
bagaimana kita sesungguhnya bisa mengetahui konteks kelahiran Al-Quran? Kita seringkali meyakini bahwa Al-Quran itu lahir di Mekah dan Madinah, dan audien Al-Quran itu digambarkan sebagai orang-orang musyrikun, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi kalau kita membaca Al-Quran, gambaran itu ternyata tidak terlihat. Ya. Al-Quran itu memang menyebut kata musyrikun, tetapi musyrikun dalam Al-Quran itu bukan dalam pengertian yang kita pahami, ya, orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Al-Quran itu sama sekali tidak menyebut orang-orang Arab saat itu sebagai penyembah berhala. Ya. Kata-kata asnam, berhala dalam Al-Quran itu memang disebut, tetapi bukan diatribusikan kepada audien Al-Quran, melainkan kepada umat nabi-nabi terdahulu. Ya. Maka kita familiar dengan cerita Nabi Ibrahim misalnya, yang disebutkan dalam Al-Quran menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh bapaknya. Nah, hal-hal seperti itu tidak tergambar dalam audien Al-Quran sendiri. Jadi saya ingin mengetahui konteks Al-Quran ini apa kira-kira. Nah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu sepertinya lahir dalam iklim keagamaan yang lebih ragam, yang lebih pluralistik. Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible. Ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani, ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya. Maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, itu berarti bahwa audien Al-Quran itu sudah tahu detailnya. Sehingga Al-Quran itu tidak menceritakan yang detail. Karena tidak ada gunanya menceritakan detail. Audiennya sudah tahu. Ya. Nah, dari gambaran itu saja, gitu teman-teman, itu sudah membuktikan bahwa audien Al-Quran itu adalah kelompok masyarakat yang multi-religious. Mereka mengetahui kisah-kisah dalam Alkitab. Ya. Dan ini berarti anggapan bahwa Al-Quran itu lahir dalam iklim yang paganistik itu tidak terkonfirmasi dari teks-teks Al-Quran sendiri. Nah, kenapa ini penting? Ini penting karena membuktikan Al-Quran itu bisa dijadikan sumber yang reliable, yang dapat dipercaya untuk melihat konteks kelahiran Islam awal. Nah, kita perlu tahu, kita tidak punya data dokumentasi yang tertulis yang sezaman dengan Nabi, kecuali Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sumber primer untuk mengetahui konteks kelahiran Al-Quran. Jadi ketika saya mengatakan bahwa jadi bab pertama, bab kedua dari buku ini, jadi ada 4 bab yang berbicara tentang Al-Quran dan tafsir, yaitu bab kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jadi bab kedua itu berbicara tentang apakah Al-Quran bisa dijadikan sebagai sumber sejarah.
untuk meneliti kemunculan Islam. Bab kedua berbicara tentang perkembangan ortografi, huruf-huruf Arab dalam Al-Quran, dan juga studi tentang manuskrip. Ini salah satu bidang yang sekarang semarak, ya. Studi tentang manuskrip-manuskrip yang tersimpan di berbagai perpustakaan di dunia. Dari Kairo ke Istanbul, Paris, Saint Petersburg, Samarkand, dan seterusnya. Sekarang ini menjadi bagian subbidang studi Al-Quran yang cukup semarak, yaitu mengkaji tentang manuskrip-manuskrip Al-Quran, yang saya kira juga bisa Anda baca di bab ketiga. Itu salah satu bab favorit saya, bab ketiga tentang studi manuskrip Al-Quran. Kemudian bab keempat itu meneliti tentang bukti internal Al-Quran sendiri yang menceritakan tentang konteks kelahirannya. Dan yang kelima itu tentang apakah kita bisa menjadikan tafsir sebagai bukti historis atau sebagai sumber sejarah untuk mengetahui konteks Al-Quran. Saya kira 4 itu ya yang relevan untuk kita diskusikan pada sore ini, karena secara khusus berbicara tentang Al-Quran dan berbagai studi di bidang itu, juga tentang perkembangan studi tafsir, baik di kalangan Muslim ataupun sarjana-sarjana Barat. Nah, jadi kembali ke yang tadi saya katakan, Al-Quran itu memang sumber primer yang dapat kita gunakan untuk meneliti iklim kemunculan Islam awal. Hanya persoalannya adalah, atau sebelum saya berbicara tentang persoalan yang rumit, adalah ketika saya berbicara tentang sumber sejarah, itu bukan berarti bahwa apa yang ada dalam Al-Quran ketika berbicara tentang kisah para nabi misalnya, itu sebagai sejarah. Bukan itu yang saya maksud, ya. Bukan bahwa apa yang disebutkan Al-Quran tentang sejarah Nabi Musa, Adam, penciptaan, Nabi Nuh, sampai Isa, itu adalah cerita tentang sesuatu yang historis. Bukan itu maksud saya. Ini saya perlu menjelaskan sepertinya. Ketika saya mengatakan bahwa itu bukan sejarah, tidak berarti Quran itu bohong. Jadi kebalikan dari kebenaran itu bukan kebohongan, karena kebenaran itu sebenarnya bisa kita secara simplistis bedakan dalam dua hal ketika bicara tentang teks Al-Quran dalam kaitan dengan sejarah. Pertama yang kita bisa sebut sebagai kebenaran historis, ya. Jadi sejarah itu adalah deskripsi tentang masa lalu yang bisa diinvestigasi bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, kisah tentang Nabi Adam sampai Isa, tentang penciptaan, itu sesuatu yang tidak bisa diinvestigasi. Nah, tidak berarti Al-Quran bohong. Karena yang disampaikan Al-Quran memang bukan soal kebenaran historis. Jadi kita harus bedakan ini. Antara di satu sisi kebenaran historis, yang itu bukan sesuatu yang dibicarakan Al-Quran. Yang dibicarakan Al-Quran adalah model kebenaran literer atau kebenaran artistik. Kalau dalam bahasa Arabnya itu bisa disebut dengan al-haqiqah al-adabiyah. Jadi ada dua hakikah, ya, ada dua kebenaran. Yang pertama adalah al-haqiqah at-tarikhiyah, kebenaran historis. Itu bukan yang dibicarakan Quran. Yang kedua adalah al-haqiqah al-adabiyah. Jadi kebenaran artistik, kebenaran literer. Jadi tujuan Quran bukan menceritakan narasi masa lalu sebagai kebenaran historis, tetapi supaya pembaca Al-Quran mengambil pelajaran, ya, dari narasi-narasi tentang masa lalu. Termasuk yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran itu yang disebut dengan narasi narasi pengazaban terhadap perilaku salah, yang dalam bahasa Inggris biasa dikenal dengan punishment narrative. Jadi kan nabi-nabi dalam Al-Quran itu digambarkan, setiap nabi narasinya itu sama. Mereka adalah orang-orang pilihan yang diutus kepada satu kaum. Sebagian kaum itu menerima ajaran mereka, dan sebagian dan terbanyak itu menolak. Mereka yang menolak itu diancam dengan siksaan.
Itu yang disebut dengan punishment naratif yang mendominasi cerita-cerita dalam Al-Quran terkait masa lalu. Nah, cerita-cerita itu bukan soal sejarah, tapi soal literal, soal artistik bagaimana, atau soal adabiah dalam bahasa Arab. Bagaimana pembaca Al-Quran itu mengambil pelajaran, mengambil mau'izah. Artinya, sebagaimana umat terdahulu diancam, disiksa kalau menolak ajaran Nabi mereka, maka audien Al-Quran pun akan diancam dengan siksaan jika mereka menolak ajaran Nabi Muhammad. Jadi itu sebenarnya pesan inti Al-Quran. Jadi bukan soal al-haqiqah at-tarikhiyah. Jadi ketika saya mengatakan Al-Quran sumber sejarah, yang saya maksud adalah ketika Al-Quran berbicara tentang konteks kelahirannya sendiri, bukan tentang masa lalu. Ya. Nah, problemnya adalah, ini yang saya ingin masuk, problemnya adalah Al-Quran itu sedikit sekali berbicara tentang konteks kelahirannya. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya di sini. Iya betul, Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai sumber sejarah yang primer, yang paling awal, karena kita tidak punya sumber lebih awal dari Al-Quran. Problemnya adalah Al-Quran itu sedikit sekali berbicara tentang isu-isu kontemporer di zamannya, isu-isu yang sezaman. Itu sedikit sekali. Memang kita mempunyai bayangan banyak sekali gitu yang dibicarakan Al-Quran tentang konteks zamannya. Nah, ketika kita berkeyakinan seperti itu, kita sebenarnya telah dipengaruhi oleh sumber-sumber yang ditulis belakangan, bukan dari teks Al-Quran sendiri. Saya berikan satu contoh supaya konkret. Misalnya surat Al-Fil, ya, surat tentang gajah. Ara'aital ladzi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Tidakkah kalian melihat apa yang terjadi dengan orang-orang pemilik atau disebutkan sebagai penunggang gajah, itu kan dalam Al-Quran. Surat Al-Fil itu biasanya diasosiasikan dengan kelahiran Nabi, ya. Jadi satu masa di mana terjadi penyerangan terhadap Mekah oleh orang-orang dari Yaman dipimpin oleh Raja Kristen Abraha. Itu yang kita pahami dari sumber-sumber belakangan, yang itu sebenarnya tidak terkonfirmasi di Quran sendiri. Jadi ketika kita mengasosiasikan ayat atau surat tertentu dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi, sebenarnya lebih dibentuk oleh keyakinan belakangan. Nah, sekarang baru orang tahu bahwa penyerangan Abraha itu tidak ada kaitannya dengan kelahiran Nabi. Karena peristiwa penyerangan dari bukti-bukti otentik yang sekarang bisa ditemukan, karena penyerangan Abraha ini sekarang sudah ditemukan dokumen atau inskripsi tulisan di atas bebatuan, ditemukan misalnya di Sungai Moregan, di dekat Najat di sana, yang ditulis inskripsi atau batu tulis ini ditemukan dalam suatu sumur. Itu ternyata ditulis hampir sezaman dengan peristiwa penyerangan Abraha. Dan ternyata disebutkan dalam inskripsi itu bahwa penyerangan ke daerah Arab, Taif, itu terjadi pada tahun 550-an. Padahal diyakini Nabi Muhammad itu lahir pada 570 kan. Beliau wafat tahun 632 dalam umur 62 atau 63 tahun. Jadi kalau dirunut ke belakang dari wafatnya Nabi pada tahun 632, maka diasumsikan Nabi Muhammad itu lahir pada tahun 570. Padahal penyerangan tentara Abraha itu terjadi pada tahun 550. Jadi sekitar 20 something tahun, ya, sebelum kelahiran Nabi. Nah, kita sekarang mulai menyadari bahwa penyerangan Abraha atau penyerangan yang dipimpin
atau tentara penunggang kuda itu tidak ada hubungannya dengan peristiwa kontemporer di zaman Nabi. Kita baru nyadar sekarang itu tidak ada. Jadi surat Al-Fil itu tidak berbicara tentang isu-isu yang sezaman dengan Nabi. Ya. Nah, kita baru menyadari tentang itu. Jadi kembali ke soal yang tadi saya katakan tadi, persoalannya adalah kalau kita melihat Quran sendiri, sedikit sekali Al-Quran itu berbicara tentang konteks-konteks yang sezaman dengan dirinya. Jadi walaupun Quran bisa dijadikan sebagai sumber paling awal, yang reliable, yang bisa dipercaya, tetapi hanya sedikit saja yang berbicara tentang konteks zamannya. Memang Al-Quran menyebut beberapa kalimat, ya, seperti kata Yasrib, kata Mekah, kata Hunain, kata Uhud, itu muncul dalam Al-Quran. Tetapi sangat generik sifatnya. Jadi Al-Quran itu tidak menyebut bahwa Quran itu muncul di Mekah atau Nabi Muhammad itu lahir di Mekah, kemudian hijrah di Madinah, itu tidak ada. Ya. Nah, karena itu walaupun Al-Quran ini reliable, dapat dipercaya, karena ini sumber paling awal yang sampai kepada kita, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai sumber sejarah perlu satu metodologi tertentu. Ya, memang sangat signifikan bahwa Al-Quran itu menyebut kata Yasrib misalnya, menyebut kata Mekah, dan kadang disebut dengan Bakkah. Ya, tetapi sejauh mana kita bisa mengetahui iklim kelahirannya, konteks kelahirannya, kalau kita hanya bersandar pada Quran. Jadi diperlukan sumber-sumber lain untuk bisa mengetahui konteks Al-Quran. Tapi saya ingin hanya fokus pada Quran saja. Ya. Nah, yang saya kira cukup signifikan kalau kita melihat bukti internal dari Quran sendiri, yang ini saya diskusikan di bab ke-5, saya kira, adalah cara Al-Quran menarasikan termasuk kisah-kisah terdahulu. Ya. Misalnya ketika menarasikan Adam, penciptaan Adam, kita menarasikan Nabi Nuh, ketika menarasikan Ibrahim, bahkan kisah-kisah yang sebenarnya tidak dimuat dalam Bible, tapi dalam kitab-kitab legendary yang muncul belakangan, itu yang tergambar kalau kita membaca dengan detail, dengan hati-hati, itu tergambar bahwa kisah-kisah dalam Bible atau post-biblical literature, literatur pasca Bible, itu kita melihat bahwa Al-Quran itu cenderung memodifikasi supaya cerita-cerita itu relevan untuk zamannya. Dan juga relevan dengan konteks teologis atau aspek-aspek teologi yang dipromosikan. Maka, misalnya, ya, Anda tidak akan temukan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi yang bisa dipahami akan mendiskreditkan kesucian atau personality dari nabi-nabi itu gitu. Bahwa nabi dituduh zina misalnya, ya. David itu kan dalam Alkitab disebutkan melakukan hubungan dengan istri orang lain gitu. Atau Nabi Nuh, ya, yang dicerita mabuk kemudian telanjang dan seterusnya, itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memodifikasi kisah-kisah itu supaya relevan dengan konteks di zamannya. Karena Al-Quran itu punya satu konsepsi kenabian yang berbeda dengan yang dikembangkan dalam tradisi agama sebelumnya. Ya. Jadi kalau dalam tradisi Kristen dan Yahudi, nabi-nabi berbuat salah itu sesuatu yang biasa, ya, karena mereka kan manusia biasa. Ya. Bedanya ya mereka berkomunikasi dengan Tuhan saja, tidak lebih. Mereka adalah manusia biasa, bisa melakukan kesalahan, bisa berbohong. Nah, karena mereka manusia biasa, dan karena itu diyakini oleh orang-orang Kristen dan Yahudi, mereka itu bisa ditiru. Ya. Kalau mereka malaikat, loh siapa yang bisa meniru? Itu. Nah, bedanya nabi-nabi itu ya dibimbing Tuhan. Itu. Nah, Islam itu Al-Quran itu punya satu pandangan tentang nabi dari sudut pandang yang lain, bahwa nabi ini adalah manusia pilihan. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu nama yang diasosiasikan kepada beliau itu kan Al-Mustafa,
Jadi orang-orang yang memang dipilih, ya, um, istofainaka. Jadi Tuhan itu memilih, ya, memilih orang-orang tertentu yang dianggap punya kepribadian yang terjaga lah kira-kira. Walaupun konsep kemaksuman itu berkembang belakangan, tapi memang ada persepsi dalam Al-Quran bahwa nabi-nabi itu adalah orang-orang pilihan. Nah, karena itu Anda tidak akan temukan dalam Al-Quran nabi-nabi yang melakukan tindakan yang bisa dianggap mencederai personalitinya. Tidak ada dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah tentang Nabi Nuh yang minum mabuk segala macam itu tidak ada dalam Al-Quran, ya. Nah, ini maksud saya. Jadi walaupun Al-Quran itu berbicara sangat sedikit tentang konteks kelahirannya, tetapi kita tahu bahwa Al-Quran mempromosikan atau mengajukan satu konsepsi teologis tentang ketuhanan, tentang konsepsi kenabian yang berbeda dengan apa yang dikembangkan dalam tradisi sebelumnya, yang itu relevan dengan konteks zamannya. Nah, karena itulah kita bisa memahami, ini poin saya, bahwa walaupun Al-Quran itu memang betul berbicara tentang konteks kelahirannya yang sangat minimal, tetapi membaca keseluruhan Al-Quran, kita akan memperoleh gambaran tentang siapa kira-kira audien kitab suci kaum muslim ini. Jadi itu kalau kita membaca bukti-bukti internal sendiri, ya. Jadi walau saya tadi sebutkan lebih dari 2/3 Al-Quran itu berbicara tentang kisah-kisah masa lalu. Nah, jumlah yang banyak itu kalau kita baca secara teliti, itu juga memberikan indikasi tentang konteks kelahiran Al-Quran sendiri. Karena Al-Quran cenderung memodifikasi, kemudian mengajukan satu bentuk reformasi, ya. Reformasi itu kan dari kata reform, form itu kan bentuk, jadi membentuk ulang maksudnya konsep-konsep lama untuk audien baru yang dihadapi oleh Al-Quran. Nah, tentu pembahasan dalam bukti-bukti internal itu lebih kaya, lebih nuans dibanding yang sekarang saya presentasikan ini, karena tujuan saya hanya ingin menggambarkan untuk teman-teman kira-kira apa isi buku ini terkait dengan Al-Quran, ya. Nah, teman-teman sekalian, kemudian jika Al-Quran itu dari bukti internal bisa menggambarkan konteks kelahirannya, nah pertanyaan berikutnya adalah apa yang dikontribusikan oleh tafsir, ya. Nah, ini karena saya yakin teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam KRIS ini juga mungkin sebagian besar ada dalam peserta malam ini. Sebagian teman-teman mungkin punya minat yang cukup besar dalam bidang tafsir. Saya ingin mengatakan begini, tafsir itu penting untuk dipelajari, tetapi bukan untuk mengetahui konteks kelahiran Quran. Tafsir itu menggambarkan tentang sejarah resepsi Al-Quran, penerimaan tentang Al-Quran, tapi tidak konteks Al-Quran sendiri. Ya, yang saya maksud dengan sejarah resepsi adalah begini: kalau Anda ingin mengetahui bagaimana Al-Quran dipahami oleh kaum muslim dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka sumber yang bisa digunakan adalah tafsir. Tapi kalau Anda ingin mengetahui konteks Al-Quran itu sendiri, maka tafsir bukan satu-satunya bacaan untuk mengetahui iklim Al-Quran. Ada banyak problem dalam tafsir, karena tafsir itu pertama ditulis sangat belakangan. Yang kedua, tafsir itu memang ditulis bukan untuk meneliti aspek-aspek historis dari Al-Quran. Jadi tujuan para mufasir itu adalah untuk menjelaskan apa yang mereka yakini sebagai kalamullah atau firman Allah. Dan karena keyakinan itu, maka para mufasir punya tujuan utama bagaimana tafsir ini bisa diaplikasikan dalam bagaimana Quran
yang ditafsirkan itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan kaum muslim. Jadi mereka ini ingin menjadikan Al-Quran itu seharusnya ada dalam sejarah kaum Islam, umat Islam, bukan ada di luar sejarah. Jadi lebih pada tujuan-tujuan praktis, ya. Bukan tujuan kesarjanaan untuk meneliti aspek-aspek historis dari Al-Quran. Nah, karena itu tafsir itu menarik untuk dikaji tidak dalam konteks mempelajari atau meneliti konteks historis Al-Quran, tetapi lebih pada sejarah penerimaan Al-Quran di kalangan orang-orang Muslim. Nah, lalu bagaimana mengetahui sejarah Al-Quran dari bukti eksternal? Nah, jadi kalau tafsir itu kontribusinya sangat minimal, lalu sumber apa yang bisa kita gunakan untuk mengetahui sejarah kelahiran Quran? Nah, salah satunya yang paling penting adalah sumber-sumber yang ada ketika Al-Quran itu lahir. Baik itu Bible ataupun literatur pasca Bible. Jadi kita menarik kalau kita, saya kira saya sudah bicara panjang sekali, ternyata saya sudah lihat jam sekarang jam berapa di Indonesia, jam 10.23 ya, sorry banget. Mungkin saya ringkas saja. Saya lupa kalau ngomong kepanjangan. Jadi bagaimana Al-Quran itu berinteraksi dengan sumber-sumber yang ada sebelumnya. Saya kira itu dulu ya. Maaf teman-teman, saya lupa melihat jam. Jadi karena saya senang sekali, ini adalah bedah buku pertama. Saya sangat semangat, dan terutama juga karena saya kira di sini banyak teman-teman dari mahasiswa, dosen, dan juga para kawan, terutama di Facebook dan Twitter. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Miatul sebagai moderator, juga para pengurus Kris ya. Saya kembalikan ke Mbak moderator, dan saya sangat senang jika ada yang ingin mendiskusikan berbagai aspek, baik tentang buku yang saya banyak tidak diskusikan, ataupun yang tadi saya sampaikan sepintas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga tidak terasa, Prof, ini sudah ternyata nyaris 1 jam kita menyimak bersama. Jadi inilah teman-teman ciri khas dari kajian. Kalau kita mengikuti kajian dari Prof. Mun'im Siri, kita sangat Mbak, sorry, mungkin supaya akrab nggak perlu Prof ya, panggil Cak Mun'im, Mas Mun'im, Pak Mun'im. Saya kira lebih akrab saja, supaya lebih akrab. Saya juga tidak suka dipanggil Profnya. Jadi supaya lebih akrab di antara teman-teman juga. Makasih Mbak ya. Sorry, saya interupsi. Iya, baik Pak Mun'im. Jadi itu ciri khasnya kalau kita mengikuti kajian bersama Pak Mun'im. Sangat terasa transfer spiritnya. Jadi di ruang virtual, sekalipun virtual, sangat-sangat bersemangat. Peserta kita webinar pada malam hari ini sudah insya Allah lebih dari 100, karena tadi ada yang bertanya lewat link YouTube, Prof. Pak Mun'im. Jadi di sini sudah ada beberapa pertanyaan, cukup banyak. Kita saring yang sesuai dengan tema pada malam hari ini, yang sesuai dengan Al-Quran. Di sini ada pertanyaan dari Senata Adi. Beliau adalah direktur di Kris Foundation. Beliau bertanya terkait salah satu statement jenengan di dalam buku tersebut, bahwa salah satu argumen yang dikembangkan adalah bahwa Islam memang lahir dari Hijaz, dibawa oleh Nabi, kemudian berkembang dan mencapai kematangannya, dan menjadi agama yang distintif di luar tanah Arab. Apakah ini tidak kontradiksi dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Begitu, Bro. Ya, terima kasih Mas. Atau di semuanya dulu Mbak ya, atau bagaimana? Karena saya lihat juga ada beberapa yang angkat tangan, mungkin mereka juga diberi kesempatan untuk berkomentar ya. Atau bagaimana kalau beberapa pertanyaan yang kira-kira mirip gitu, kemudian nanti saya respon. Karena saya kayaknya banyak yang ingin berinteraksi. Oke, kalau begitu terserah saya Mbak saja, terserah. Persilakan langsung mengangkat tangan dan berbicara secara langsung mawon, biar lebih jelas ditanya. Kalau gitu saya jawab dulu yang dari Mas Adi ya, Mas Senata Adi ya. Nanti kemudian kita bisa
dengar komentar reaksi dari teman-teman yang langsung. Ya, Mas Adi, betul. Ini sebenarnya ketika saya mengatakan bahwa Islam lahir di Hijaz dan kemudian mencapai kematangan di luar, saya sebenarnya juga merespon kesarjanaan revisionis ya, terutama mereka yang tergolong ke dalam kelompok kesarjanaan revisionis radikal. Mereka berargumen bahwa Islam itu tidak muncul di Hijaz. Orang-orang seperti John Wansbrough misalnya, ada Gerard Houghting dan beberapa kawan yang lain, sarjana-sarjana besar, itu kan berargumen bahwa Al-Quran dan Islam itu tidak lahir di Hijaz. Ya, jadi kita tidak bayangkan Quran ini atau Islam ini lahir di Hijaz, karena ya itu yang tadi saya katakan itu. Tidak ada gambaran Hijaz di Quran, itu tidak ada. Ya, ketika Al-Quran misalnya merekam perdebatan orang-orang Yahudi dan Kristen. Misalnya orang Yahudi dan Kristen itu berdebat tentang Ibrahim. Itu kalau kita membaca sejarah Kristen, sejarah Yahudi, itu memang betul. Jadi Ibrahim itu menjadi satu figur yang diperdebatkan. Orang Yahudi bilang, wah enggak, kami ini adalah keturunan Ibrahim. Ibrahim itu adalah the first patriarch, ya, orang pertama yang menerima perjanjian dengan Tuhan, dan ke depan anak-anaknya yang akan memimpin dunia, kira-kira begitu. Orang Kristen enggak, jangan berbicara soal keturunan darah. Keturunan itu bisa bersifat lineage atau bisa bersifat biologis, tapi bisa juga bersifat spiritual. Maka orang-orang Kristen menganggap ya pewaris yang sah dari Ibrahim itu ya orang-orang Kristen. Ya. Makanya kalau Anda baca Injil yang pertama yang termaktub pertama dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius, itu Injil pertama tertulis di sana. Itu ayat pertama dan kalimat pertama itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak dari Daud dan anak dari Ibrahim. Itu menarik sekali bagaimana Kristen itu menarik genealogi Yesus itu kepada Ibrahim. Nah, Al-Quran kemudian kan kita tahu itu merespon. Makanya kita temukan dalam Al-Quran ayat makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Itu kan jadi Quran itu merespon perdebatan di kalangan Yahudi dan Kristen. Nah, yang seperti ini tidak mungkin kita bayangkan di Hijaz, kalau Hijaz itu digambarkan seperti yang kita tahu dari tradisi Islam. Nah, maka orang seperti John Wansbrough misalnya mengatakan, itu Quran itu pasti lahirnya di Mesopotamia, di mana terjadi perdebatan antara orang-orang Yahudi dan Kristen. Make sense kan? Make sense banget. Nah, saya merespon itu gitu. Jadi ketika saya mengatakan Islam lahir di Hijaz, iya betul lahir di sana, saya memberikan argumen. Saya sebenarnya menolak kesarjanaan revisionis yang radikal yang mengatakan bahwa Islam tidak lahir di Hijaz. Hanya kemudian saya menemukan bukti-bukti juga. Saya bukan orang pertama, sudah banyak yang mengatakan ini sebelum saya, bahwa Islam itu menjadi agama yang kita kenal sekarang itu secara secara gradual, secara bertahap, membutuhkan waktu yang lama sekali. Favorit saya di buku ini adalah bab 10. Ya, jadi bab 10 itu favorit saya. Favorit yang kedua adalah bab 3 tentang manuskrip. Dalam bab 10 itu saya teliti bagaimana kesarjanaan tentang kapan kira-kira orang Islam itu menyebut dirinya Muslim gitu. Ya, ketika melakukan penaklukan di daerah Suriah, Irak dan seterusnya. Maka Anda mungkin sangat enjoy. Saya berharap ya, ketika Anda baca bab 10, Anda akan menikmati betul perdebatan tentang kapan kira-kira orang Islam atau pengikut Nabi itu bagaimana mereka menyebut dirinya, kapan mereka menyebut dirinya Muslim. Ya, maka konsep tentang muhajirun, tentang Arab, tentang Muslim, tentang saya lebih cenderung dengan yang itu bahwa orang-orang Muslim sebenarnya menyebut dirinya atau para penakluk ya, pengikut Nabi Muhammad itu menyebut dirinya sebagai muhajirun. Jadi ini menarik teman-teman, bahwa kata Arab ya, yang kita punya asumsi kan bahwa Arab itu sudah dikenal dari dulu. Tidak ada bukti bahwa orang Arab yang kita kenal dengan kata Arab sekarang sudah mengatakan Arab kecuali setelah Islam. Tidak ada bukti. Ya, tidak ada bukti bahwa orang-orang Arab dari dulu sudah menyebut dirinya orang Arab. Mereka itu menyebut dirinya dengan afiliasi pada suku-sukunya. Jadi
misalnya orang keturunan Banu apa. Dulu yang dikenal orang Arab itu namanya Banu Toy. Atau makanya disebut jadi orang-orang di luar Arab itu menyebut komunitas yang sekarang dikenal dengan Arabia itu sebagai Toyayi. Toyaya tergantung dari bahasa bahasa Syriak yang merujuk kepada satu suku besar yang nomad ya yang kesana kemari disebut dengan Banu Toy. Itu orang-orang Arab ya. Sumber-sumber dari Yunani juga mengatakan mereka sebagai Saracen ya, jadi Saracen itu juga merefleksikan orang masih berdebat Saracen itu akar katanya dari apa gitu. Ada yang menyebut Saracen itu sebenarnya dari Sarakin ya atau dari kata Sarrokun, jadi para pencuri ya. Jadi orang-orang nomad ini kemana-mana yang nyuri sana sini. Maka kemudian orang-orang yang ada di luar Arab memberikan label ke mereka sebagai itu para pencuri itu. Maka kemudian istilah Saracen yang sekarang kita kenal itu kata Saracen itu dari sejak Yunani sampai abad ke-18 di Eropa itu masih digunakan ya. Orang-orang Arab itu dikenal dengan nama Saracen. Jadi kata Arab itu muncul setelah Islam. Itu teman-teman harus tahu ini. Nah, ini menarik sekali. Anda bisa baca bab 10 ya. Bab 10 itu bab favorit saya. Itu akan membongkar pemahaman kita tentang jadi orang-orang yang menyebut dengan orang Arab dulu mereka nggak disebut Arab, nggak ada. Itu menarik sekali. Ini penelitian melalui Quran sendiri. Kata Arabi ada di tapi Quranan Arabian atau bilisanan Arabian itu bukan kepada satu kelompok etnik ya, tetapi kepada bahasa ya. Melalui Quran, melalui sumber-sumber dari poetry, dari sajak-sajak, syair-syair pra-Arab itu nggak ada menyebutkan Arab. Itu menarik sekali ya. Anda bisa baca bab 10. Nah, karena itu karena Islam itu berkembang secara gradual, betul ia memang muncul di Hijaz dan saya punya argumen saya kira cukup kuat di situ, termasuk sumber-sumber Quran sendiri. Tapi Quran itu mencapai kematangannya, Islam itu mencapai kematangannya itu di Syria sebenarnya pada pemerintahan Umayyah. Nah, bagaimana ini misalnya dikaitkan dengan ayat Al-Quran? Bukankah surat Al-Maidah ayat ketiga itu kan sudah jelas sekali gitu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Iya, akmaltu itu apa maksudnya gitu ya? Kalau di kalangan orang Syiah, akmaltu itu bukan Islam yang sempurna. Ya. Jadi akmaltu itu dipahami sebagai sempurna karena kepemimpinan Islam itu sudah ditentukan, yaitu Ali. Jadi surat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum itu menurut orang Syiah itu turun ketika setelah Hajjatul Wada di satu tempat yang disebut dengan Ghadir Khum. Rasulullah kemudian mengangkat tangan Ali dengan mengatakan man kuntu maulahu fa ali maulahu. Siapa yang menjadikan saya sebagai pemimpin, maka sekarang saatnya mereka juga menjadikan Ali sebagai pemimpin. Nah, kemudian turun ayat ini, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi itu ketika kepemimpinan sudah ditetapkan, maka Islam menjadi sempurna. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu pendapat orang Syiah ya. Tetapi yang relevan dengan diskusi kita adalah bahwa saya meneliti Al-Quran itu termasuk Al-Yawma akmaltu itu dari persepsi historis ya. Dari persepsi teologis, orang Islam meyakini betul Al-Quran sudah sempurna pada masa Nabi. Tetapi itu pemahaman yang ahistoris, itu pemahaman teologis, semacam keyakinan yang itu tidak terkonfirmasi dari sumber-sumber sejarah yang bisa kita teliti, yang bisa kita investigasi. Jadi saya mencoba memahami Al-Yawma akmaltu lakum itu melalui persepsi historis, bukan di luar sejarah. Jadi itu sebenarnya Mas, bagaimana memahami Al-Yawma dalam konteks perkembangan gradual Islam menjadi agama yang distintif. Jadi tambah semangat ini untuk sampai kepada subbab ke-10. Ya, ini kami persilakan untuk yang sudah angkat tangan. Mas Diki Abdullah, silahkan terlebih dahulu. Nanti kita sambung yang di depan chat. Assalamualaikum Pak Munim. Baik Pak. Saya udah pesan buku Bapak tapi belum nyampe.
Jadi saya belum sempat baca, tapi katanya luar biasa, mind blowing. Saya mungkin mau bertanya seperti ini, Pak Munim. Setelah Rasul wafat, tentu pada saat Rasul masih hidup, hanya Rasul yang paling memahami dan mengerti apa makna dan isi daripada Al-Quran. Kan begitu ya Pak Munim ya? Yang paling intinya tidak ada perbedaan tafsir ketika Rasul menyampaikan kalamullah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan saya ini Pak Munim. Ketika Rasul wafat, adakah perbedaan tafsir di antara sahabat, atau siapa yang paling berhak sebenarnya Pak Munim? Saya nggak bicara masalah khalifah, yang paling tepat meneruskan ajaran Al-Quran tanpa adanya perbedaan tafsir. Karena kan pada saat itu belum dibukukan ya Pak. Sepengetahuan kita belum dibukukan gitu. Jadi siapakah yang paling berhak menyampaikan Quran tanpa adanya perbedaan tafsir di antara mereka dan tanpa adanya perdebatan di antara mereka? Karena kan ini kan jadi sumber masalah ya Pak di kemudian hari. Nah, itu aja Pak Munim. Terima kasih Pak Munim, sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Diki. Itu pertanyaan sentral, itu sangat penting ya, karena terkait juga dengan apakah memungkinkan Al-Quran itu dipahami secara berbeda ya. Nah, pada zaman sahabat setelah Rasulullah wafat itu sudah banyak terjadi perbedaan penafsiran Pak. Para sahabat sendiri setelah Rasulullah wafat itu mereka menyebar di berbagai wilayah yang ditaklukkan. Jadi minimal ada 4 lokasi yang menjadi pusat penafsiran yang berbeda. Jadi di Madinah, di Irak, di Suriah, ya. Jadi di Madinah itu Ubay bin Ka'ab itu dianggap sebagai penafsir yang mengembangkan tradisi-tradisi berbeda. Di Irak Ibnu Mas'ud, ya. Jadi sudah ini misalnya disebutkan dalam kitab seperti yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah misalnya. Jadi kita tahu Ibnu Taimiyah itu menulis satu pengantar Muqaddimah fit Tafsir. Itu karya yang sangat bagus. Saya juga menyarankan teman-teman untuk membaca karya Ibnu Taimiyah ini, yang kemudian diadopsi oleh muridnya Ibnu Katsir yang menjadi puncak dari kitab tafsir ortodok. Ibnu Taimiyah itu sudah membagi tafsir para sahabat itu ke dalam 4 kelompok besar ini, Pak, yang mereka mengajukan model penafsiran berbeda terhadap Al-Quran. Ya, jadi dari Mekah, Madinah, Syria, Irak, itu kelompok-kelompok ini mengembangkan tafsir berbeda. Terutama Ibnu Mas'ud ya di Irak, karena kita tahu Irak itu kan jauh dari sumber Islam di Mekah, Madinah. Mereka kekurangan riwayat-riwayat, sehingga orang-orang Irak, Kufah, Baghdad dan seterusnya, mereka itu cenderung menggunakan rasio dalam menafsirkan Al-Quran. Maka kemudian dari tradisi itu berkembang apa yang disebut dengan tafsir birro'yi, jadi tafsir melalui penalaran. Jadi berkembang dari daerah-daerah di Irak sebenarnya, karena kekurangan riwayat mereka. Tapi juga terkait dengan orientasi para penafsir awal sendiri, karena Ibnu Mas'ud itu kita kenal sebagai orang yang cukup rasional gitu. Maka dia bertanya kepada Nabi, kalau dalam hadis kan disebutkan ketika dikirim ke satu daerah, dia bilang, "Oh Nabi, kalau saya nanti menghadapi satu masalah, gimana saya memutuskan?" Kata Nabi, "Ya putuskan dengan Quran dong." Lalu Ibnu Mas'ud bilang lagi, "Loh, terus kalau nggak ada di Quran gimana dong?" Kata Nabi, "Putuskan dengan hadis dong." Ibnu Mas'ud ini agak bandel orangnya. Jadi kayak kita ini suka nanya kan, "Loh, terus kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, gimana dong Nabi?" Kata Nabi, "Ya kalau gitu kamu beristihad," gitu ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini sudah dari awal ini orangnya memang pendekatannya cukup rasional memahami agama gitu. Itu kalau kita baca dari hadis saja sudah tergambar itu. Maka kita bisa mengerti sekarang kenapa aliran tafsir di Irak yang dulu dipimpin oleh Ibnu Mas'ud itu cenderung rasional, dan dari sana kemudian lahir mazhab rasional dalam fikih ya. Jadi orang-orang seperti Abu Hanifah itu kan lahir dari
yang berguru kepada Nakh'i, itu ujung-ujungnya memang ke Ibnu Mas'ud. Jadi bisa dirunut dari situ, Mas. Jadi memang poinnya adalah sejak awal sudah terjadi perbedaan penafsiran. Nah, memang kalau pertanyaannya kemudian siapa lalu yang paling berhak gitu. Nah, kalau kita baca tafsir belakangan, di kalangan sahabat yang dianggap paling berhak menafsirkan itu adalah Ibnu Abbas. Ini juga menarik sekali bagaimana ini terjadi gitu. Ya, Ibnu Abbas itu nggak disinggung dari 4 kelompok besar ini. Ya mungkin di Mekah ada Ibnu Abbas, tapi gini, Ibnu Abbas itu masih muda banget ketika Rasulullah hidup. Jadi Ibnu Abbas itu berumur 13 tahun ketika Rasul wafat. Jadi beliau itu lahir 3 tahun sebelum hijrah. Jadi kita tahu Nabi Muhammad kan di Madinah kan 10 tahun kemudian beliau wafat. Jadi kita bisa mengerti ketika Rasul wafat, Ibnu Abbas itu baru berumur 13 tahun. Ya, gimana mungkin gitu, coba Anda pikirkan saja sekarang. Gimana mungkin umur 13 tahun ketika Rasul wafat kok ditahbiskan sebagai bapaknya tafsir. Ini kan menarik. Itu apa yang terjadi gitu? Apa yang terjadi belakangan? Sehingga para mufassir belakangan ini menganggap Ibnu Abbas sebagai bapaknya para mufassir. Sehingga kemudian dimunculkan hadis, katanya Nabi itu pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihu biddin wa 'allimhu ta'wil. Nah, itu kenapa hadis ini muncul? Ini pasti muncul belakangan ketika Ibnu Abbas sudah dianggap sebagai orang yang paling otoritatif di antara manusia, para sahabat termasuk, yang berhak menafsirkan Al-Qur'an. Ini kenapa? Jadi begini, Mas. Rahasianya. Nah, ini rahasianya. Kenapa Ibnu Abbas itu menjadi figur sentral dalam tafsir? Karena tafsir-tafsir yang muncul yang muncul atau proliferasi tafsir, perkembangan dunia tafsir itu muncul pada periode Abbasiyah. Ya kan? Nah, apapun yang terkait dengan Al-Abbas, jadi Abbas itu adalah leluhur dinasti Abbasiyah. Termasuk Ibnu Abbas dianggap sebagai leluhur dinasti Abbasiyah. Jadi para mufassir yang hidup pada periode Abbasiyah ini, mereka juga ingin memuji-muji leluhur penguasa mereka. Bagaimana ini bisa dibuktikan? Begini, kalau Anda kaji kitab-kitab tafsir yang muncul pada periode Abbasiyah, termasuk hadis ya, dan bandingkan dengan kitab-kitab yang diasosiasikan dengan ulama yang hidup pada periode sebelum Abbasiyah. Statistiknya menarik sekali. Jadi tafsir-tafsir atau buku-buku yang diasosiasikan pada penulis pada periode Umayyah itu sedikit sekali menyebut Ibnu Abbas dalam penafsiran. Bahkan seringkali disebutkan Ibnu Abbas itu sering nanya sama orang lain. Tapi ketika kita melihat buku-buku yang ditulis atau diproduksi pada periode Abbasiyah, yang terlihat ada gambaran berbeda. Ibnu Abbas itu menjadi orang yang paling banyak dikutip. Ya. Bahkan ini menarik sekali, Mas. Kalau Anda baca kitabnya Tabari, ya. Tabari itu kan wafat tahun 310, ya. Jadi awal abad keempat, kan itu pas periode lagi Abbasiyah lagi cemerlang-cemerlangnya tuh. Dia kalau Masehi itu 923 ya. Jadi awal abad ke-10 Masehi. Kalau Anda baca kitab Tabari yang berjudul Jami'ul Ta'wil Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Sorry, saya kalau menjawab kepanjangan ya, nanti saya jawab pendek-pendek saja. Itu Anda akan temukan banyak sekali riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas. Termasuk riwayat yang kontradiktif. Jadi biasanya kan Tabari itu ketika menafsirkan satu ayat, bahkan satu kalimat, satu kata dalam Quran, dia biasanya mengawali fihi ta'wil gitu. Dalam kali ini ada banyak penampilan. Dia sebutkan pendapat satu ini, pendapat dua ini, ketiga ini, dan ini orang-orangnya, ya kan? Nah, seringkali Ibnu Abbas itu disebutkan sebagai orang yang mengatakan pendapat pertama, juga pendapat kedua, juga pendapat ketiga. Jadi tiga pendapat itu
Ada Ibnu Abbas semua di situ. Coba Anda bayangkan tingkat proliferasi, ya, tingkat penyebar luasan riwayat-riwayat itu dalam tafsir kepada Ibnu Abbas. Jadi luar biasa. Jadi proses itu sebenarnya yang menyebabkan kenapa Ibnu Abbas akhirnya dijadikan sebagai bapaknya tafsir. Nah, jadi ada persoalan-persoalan bias kekuasaan tentu saja, atau yang biasa disebut dalam bahasa akademisnya itu dengan imperial moment. Jadi momen imperial, ya, karena apa, buku-buku ini lahir pada periode kerajaan tertentu atau dinasti atau khilafah tertentu, yakni Abbasiyah. Jadi itu kalau Anda baca buku-buku belakangan, Ibnu Abbas itu akan dianggap sebagai orang yang paling berhak menafsirkan Quran. Dia adalah bapaknya para mufassir, sehingga ada hadis dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari aspek sejarah penerimaan Ibnu Abbas, sebenarnya lebih kompleks dari yang dipahami banyak orang. Semoga saya menjawab pertanyaan Anda, Pak Diki, ya. Sangat menjawab, Oke. Pak. Baik, Terima kasih, Diki. terima kasih. Sorry, saya menjawabnya kepanjangan. Saya kira saya akan jawab pendek-pendek saja. Udah mantap. Saya tidak tahu ini sampai jam berapa ya acaranya, Mbak Miatul. Ini ada pertanyaan yang cukup penting katanya, karena ini sedang terkait dengan penelitiannya. Saya persilahkan kepada Pak Muhammad Nizar. Bisa disampaikan langsung di room. Oke, terima kasih Pak Mun'im. Ini saya sudah pesan bukunya dan nyampe, baru 2 bab saya baca, dan ini kecepatan ada seminar begini, belum hatam ini bukunya. Jadi menarik dari Pak Mun'im, saya ketika membaca halaman 46, sampean menjelaskan bahwasanya kalangan pembaca modern itu ya zaman sekarang ini tidak lagi mengenal makna awal dari bahasa non-Arab Quran. Jadi dikatakan bahwasanya Quran ini muncul dalam bahasa non-Arab. Kenapa sekarang berbahasa Arab? Berarti adanya semantic evolution. Nah, semantic evolution ini sangat erat dengan yang saya jalani. Cuma karena Pak Mun'im bidangnya Quran, saya bidangnya hadis. Mengapa hadis ahad bisa lahir? Kan fi'il Nabi. Mengapa kok sahabat menggunakan kata-kata ini? Dan kata-kata yang lain. Jadi luas di masalah linguistik. Dan saya baru mendownload dari legend tulisan Christoph Luxemburg, The Syrio-Aramaik, yang dari bahasa Jerman. Dan yang menarik lagi, Pak Mun'im ini ketika itu sedikit curhat bahwasanya kawannya Pak Mun'im ini, Gabriel Reynolds, bertanya apakah studi Quran ini telah mencapai masa kemasannya. Ini saya tunggu tentang review teman Pak Mun'im yang sangat kritis, dan saya pembaca setia dari statusnya Pak Mun'im. Dan selanjutnya Pak Mun'im, ini agak banyak, maaf sekali. Dari halaman 68 juga Pak Mun'im memberi klarifikasi bahwasanya yang dipersoalkan jenengan itu sejarah penerimaan teks, bukan kritik atas teks itu sendiri. Berarti sebenarnya tidak melulu bicara makna, karena masalah tafsir itu bercabang-cabang. Ada usul dan kebanyakan furu, fihi ta'wil, dari kata jenengan itu. Yang misalnya kan bagaimana teks itu lahir dari versi Quran dan hadis sendiri. Dan yang terakhir Pak Mun'im, mohon ini saya agak lancang. Saya melihat harta berharga dari belakang Pak Mun'im itu controversies of Islamic origin, itu mungkin ini sangat penting juga di bedah ya. Ini saya tunggu kabar baiknya itu. Terima kasih, sekian dari saya Pak Mun'im, Muhammad Nizar. Baik, terima kasih Mas Nizar. Pertanyaannya menarik dan kita bisa diskusikan seharian 4 pertanyaan ini atau 3 pertanyaan pertama. Kalau yang di belakang saya ini sebenarnya kalau Anda sudah baca buku yang ada sekarang, Anda tidak perlu baca ini. Sebenarnya bahannya sama. Karena ini saya tulis untuk audiens di Barat, ini terbit di Cambridge Scholar. Kemudian saya pikir saya perlu juga memperkenalkan ide-ide dalam buku ini kepada para pembaca di tanah air. Maka saya menulis buku yang Anda tadi sebutkan itu, yang sudah Anda pada Anda, dengan bahan-bahan yang sama. Ini walaupun yang Anda pegang itu bukan terjemahan dari buku ini, tetapi bahannya sama. Karena itu saya harus buka rahasia. Buku yang Anda pegang itu saya tulis sekitar 1,5 bulan ya. Karena bahannya sudah ada gitu. Jadi saya tinggal menyadur dari buku yang ada di belakang saya ini, menuliskannya yang bisa membantu teman-teman Indonesia. Karena saya juga menulis buku itu dengan harapan bukan hanya teman-teman bisa mempelajari atau belajar bersama tentang isinya, tentang informasi, argumen dan seterusnya, tapi saya juga berharap teman-teman belajar cara menulis secara akademis gitu. Maka saya memang menulisnya
seperti halnya menulis artikel di jurnal ilmiah, di jurnal akademis. Jadi ada perumusan masalah, ada pertanyaan riset, ada tesis statement, kemudian bagaimana menganalisa, menjawab pertanyaan-pertanyaan riset gitu. Jadi kalau Anda membaca satu bab, Anda mungkin membaca satu bab berikutnya itu polanya sama gitu. Jadi ada rumusan masalah, ada pertanyaan, ada statement, argumen, atau tesis, kemudian ada analisis. Itu semuanya sama. Ya, karena itu pola saya menulis artikel-artikel jurnal. Jadi saya berharap teman-teman juga bisa belajar cara penulisan akademis. Saya mulai dari pertanyaan Anda yang terakhir dulu, Mas, tentang bahwa penelitian saya itu lebih kepada soal kayaknya ini ya, apa namanya, echoing ya? Oh enggak, sudah. Oke, saya tertarik pada soal sejarah teks ya, bagaimana melakukan pendekatan kritis terhadap teks. Itu saya memang perlu mengatakan itu karena ada beberapa orang yang menuduh saya itu mengkritik Al-Qur'an gitu. Itu seringkali, enggak seringkali juga sih. Ada beberapa orang yang secara sangat simplisis mengatakan, "Wah, saya ini mengkritik Al-Qur'an," gitu. Loh, yang saya tulis itu adalah bagaimana memahami penerimaan Al-Qur'an, ya kan? Bagaimana memahami sejarah kelahiran Al-Qur'an gitu. Jadi saya tidak mengatakan, "Wah, ini Quran salah," nggak ada. Anda tidak akan temukan saya mengatakan Al-Qur'an salah. Kalau pemahaman tentang sejarah Quran salah, iya gitu. Saya menunjukkan bahwa pemahaman tradisional tentang sejarah Al-Quran itu problematik. Tetapi pada saat yang sama saya juga mengevaluasi pandangan-pandangan modern tentang bagaimana sejarah Quran ini dipahami selama ini. Jadi buku ini memang berbeda dengan kemunculan Islam. Jadi kalau kemunculan Islam itu lebih memperkenalkan kesarjanaan revisionis, ya, itu semacam memperkenalkan. Buku ini lebih mengevaluasi berbagai kesarjanaan, mau revisionis, mau tradisionalis, dan saya berusaha untuk memposisikan pandangan saya di mana dalam konteks ini. Maka kalau Anda baca bab pertama itu kan kental sekali bahwa yang saya maksud dengan Islam historis itu adalah ini gitu. Kemudian ini maksudnya adalah Islam sebagai warisan dari tradisi yang saya sebut sebagai late antiquity. Jadi Islam adalah agama late antiquity. Saya kesulitan menerjemahkan late antiquity, tapi mungkin lebih pasnya saya baru menyadari sekarang. Mungkin lebih pas disebut sebagai zaman purba kali ya. Saya sebut sebagai zaman antik akhir, late antiquity. Mungkin lebih tepat disebut sebagai zaman purba akhir apa gitu. Jadi saya betul yang saya tulis itu saya ingin menegaskan bahwa saya tidak ada peduli untuk mengkritik Quran karena saya lebih berminat untuk membicarakan tentang sejarah kelahirannya, sejarah resepsinya, dan bagaimana memahami interaksi Al-Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, terutama Alkitab gitu. Nah, Reynold ini kawan saya di sini memang mengatakan bahwa studi Quran di Barat itu sudah mencapai apa yang disebut dengan the golden age, masa keemasan. Itu sebenarnya merefleksikan betapa semaraknya gitu kajian Al-Quran di Barat, ya. Jadi hampir tidak ada isu tentang Al-Quran kecuali sekarang diperdebatkan. Anda menyebut Christoph Rosenberg, itu salah satu sarjana yang walaupun dia saya kira salah. Salah satu sarjana mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya multilingual gitu. Bahasa pertama Quran itu bukan bahasa Arab, ya, tapi bahasa Syriak. Jadi sampai dalam bahasa apa Quran pertama Quran pertama muncul itu menjadi menjadi isu yang diperdebatkan secara sengit di kesarjanaan di luar. Jadi tidak ada persoalan dalam Al-Quran terkait Al-Quran yang sekarang tidak menjadi perdebatan sengit. Sehingga kawan saya Reynold ini mengatakan, oh ini sudah the golden age, ini Quran sudah mencapai masa keemasan gitu. Ya sebenarnya ingin merefleksikan betapa semaraknya studi Quran. Dan ini juga penting saya kira teman-teman di Indonesia secara khusus untuk merefleksikan gimana tentang studi Quran di Indonesia, di kampus-kampus di UIN, YIN, Stein dan seterusnya gitu. Karena studi Quran saya kira salah satu yang paling mandek di antara ilmu-ilmu tradisional Islam. Yang paling mandek itu studi Quran. Ya kita takut mendekati Quran itu selain apa yang sudah dikatakan ulama-ulama terdahulu gitu. Karena ancamannya kan serius, itu bisa dipenggal kalau ngomong macam-macam kan. Jadi teman-teman harus memikirkan saya kira bagaimana agar
studi Quran di kampus-kampus agama, kampus-kampus Islam itu berkembang. Lah ini kitab suci kita sendiri ternyata justru menjadi bidang studi yang paling tidak berkembang. Studi Quran itu paling tidak berkembang. Dan karena itu saya kira saatnya teman-teman, maka saya senang dengan KRIS ini, dengan lembaga yang dikelola oleh teman-teman, punya minat yang dalam terhadap studi Quran, tafsir gitu, karena sudah saatnya ya, di Barat studi Quran ini semara, sementara dunia Islam sendiri malah menjadi bidang yang tidak berkembang ya, karena semuanya ingin menjadi pendai sekarang, mau mahasiswa, dosen gitu, ketika menjadi Quran itu lagaknya kayak pendai. Jadi nggak ada sarjana, itu nggak ada, ketika ngomong Quran itu dai semua. Yang lain-lain mereka mungkin masih berlagak kayak sarjana ya, tapi ketika bicara tentang Quran langsung kama yaqulullah fil Qur'anil Karim. Ya, jadi sudah nggak ada sarjananya. Maka saya kira penting ya, ini semoga buku ini mendorong teman-teman untuk merefleksikan kembali status studi Quran di kampus-kampus di Indonesia. Tentang bahasa non Arab ini lagi-lagi Mas, ini juga tema yang sangat hidup ya, dari Arthur Jeffrey dulu yang menulis tentang foreign vocabulary in the Quran. Bahkan sarjana-sarjana Muslim kan sudah lebih awal dari sarjana Barat. Anda kalau baca Al-Itqan, ya, Al-Itqan itu Suyuti menulis satu bab khusus tentang bahasa-bahasa ghairul Arab, ya, satu bab khusus didiskusikan oleh oleh ulama-ulama awal. Hanya sekarang orang kita itu hidup di abad 21, abad 20 itu lebih picik dibanding ulama-ulama dulu. Dulu orang biasa saja menyebut ini bahasa non-Arab gitu, biasa saja. Sekarang kalau kita menyebut ada bahasa non-Arab di Quran itu kayak mengatakan Quran ini tidak asli dari Tuhan gitu. Nggak ada hubungannya bahasa non-Arab dengan keaslian wahyu Tuhan tuh nggak ada hubungannya. Hanya dihubung-hubungkan gitu. Jadi ini memang problem ya. Kita menjadi lebih tertutup dibanding ulama-ulama kita dahulu. Maka perlu kita mengkaji ulang karya-karya klasik gitu. Saya kira perlu dihidupkan karya-karya klasik, kajian terhadap literatur awal, tafsir, ulumul Quran dan seterusnya. Saya ingin mendorong teman-teman untuk mengkaji misalnya karya Ibnu Abi Dawud, Kitabul Masahif, atau karya Al-Farra yang awal abad ketiga, Ma'anil Quran itu kitab dahsyat sekali itu. Atau Isfahani, Mufradat fi Gharibul Quran dan seterusnya. Itu kitab-kitab yang dahsyat yang sekarang sudah dilupakan oleh sarjana-sarjana Muslim, dan sayangnya gitu, kitab-kitab ini yang justru menjadi minat kajian orang-orang Barat. Kita jauh ketinggalan dalam hal kajian terhadap literatur klasik kita sendiri. Jadi kita tercerabut dari kesarjanaan Islam awal, karena kita tadi saya tertarik dengan mungkin Gus Najih atau Mbak moderator yang bilang sekarang ini orang Indonesia mau mahasiswa, mau dosen itu lebih tertarik pada isu baleho lah, kapal terbang lah, isu-isu politik yang sorry saya mengatakan ini, tapi saya kira kenyataannya itu. Jadi diskusi yang diskursif ya, yang menyangkut diskurs itu kita lama sekali. Kita lebih ramai di Facebook, di WA Group, di Twitter kalau ngomong hal-hal yang hal sehari-hari dibanding soal-soal gagasan yang serius. Saya kira itu Mas Nizar ya. Terima kasih Anda sudah membaca buku itu walaupun baru 2 bab. Mudah-mudahan cepat sampai pada bab 10, itu bab favorit saya itu. Di sesi terakhir ini ternyata pertanyaan semakin banyak Pak Munim. Jadi saya persilahkan untuk 3 orang penanya Ya, baik. yang sudah angkat tangan. Monggo. Saya boleh, moderator, izin bertanya Pak Munim. Baik, Mas. Sebelum kita ke polemik tentang tafsir, banyak perbedaan tafsir yang akhirnya juga sekarang menjadi perpecahan di antara umat karena berbedanya tafsir dari pemahaman-pemahaman dalam Al-Quran. Kita flashback ke belakang lagi, perbedaan tentang keautentisitasnya Al-Quran sendiri gitu. Seperti tadi dijelaskan tentang siapa tadi Pak Munim yang mengkodifikasi Al-Quran gitu, yang menjadi ketua pada masa Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Zaid ya Mas ya. Zaid bin Sabit ya. Nah, di situ kan
di Al-Quran sendiri itu kan ada beberapa polemik ya, polemik yang mana ketika Al-Quran itu dikumpulkan, kemudian ditentukan satu mushaf, yaitu mushaf Utsmani, kan banyak mushaf-mushaf yang lain yang mana ayatnya itu tidak terdapat pada mushaf Utsmani. Nah, salah satunya itu di mushafnya Ubay bin Ka'ab itu ada surat Ar-Rajm, asy-syaikhu wa syaikatu idza zanaya farjumuhumal baita. Abattata nakalan minallahi wallahu azizun hakim. Kemudian di Al-Itqan karangannya Suyuti juga disebutkan di Mushaf Abu Bakar itu juga terdapat anjahidu kama jahadtum awwala marrah. Nah, itu tidak ada di Mushaf Utsmani, Pak Mun'im. Nah, atas polemik ini bagaimana pendapat Pak Mun'im terkait dengan polemik yang terjadi pada masa itu gitu. Kemudian kita tetapkan atau pada waktu itu ditetapkan Mushaf Utsmani sebagai mushaf yang digunakan di seluruh dunia. Bagaimana Pak Mun'im? Baik, Mas. Kita tampung dulu ya, Pak Mun'im. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke. Untuk selanjutnya yang tadi sudah angkat tangan. Nggih. Nyun sewu, Cak Mun'im. Baik, Mas. Sedikit pertanyaan, sebenarnya ini pertanyaan saya sudah diborong oleh senior saya juga panutan saya Gus Nizar. Begini, Prof Mun'im, saya melihat Nyun Sewu ini panjenengan tuh banyak sekali berkata atau menukil dari John Wurzburg dan juga Sahab Ahmed kalau tidak salah. Saya ingin bertanya, Prof, seberapa besar pengaruh keduanya dalam pemikiran jenengan terhadap tulisan ini, kemudian dalam pergulatan akademiknya jenengan banyak dipengaruhi keduanya. Karena saya juga merasa penasaran terhadap Sahab Ahmed ini karena beliau juga orang Pakistan dan juga beliau juga belajar di Amerika, walaupun beliau Nyun Sewu tidak panjang umurnya, padahal pemikirannya sangat luar biasa. Nah, itu seperti apa, Prof? Itu pertanyaan saya cuma itu karena semuanya sudah diborong oleh panutan saya, senior saya, Gus Nizar. Oke, teman Prof, ngapunten. Iya. Saya boleh? Iya. Terima kasih ya sudah diberi waktu. Nama saya Muhammad Sofiuddin. Alhamdulillah saya sudah dapat bukunya dan sudah membaca sampai halaman 150. Wow. Terima kasih. Bukunya sangat menarik dan saya mengikuti beberapa buku sebelumnya. Pertama, pertanyaan saya berkaitan dengan bukti, Pak Mun'im. Sekarang ini saya follow di Twitter itu tulisan-tulisan yang ada di Arab Saudi, yang ada di batu-batu itu, apakah sudah ada yang mengkaji atau belum? Atau sudah dijadikan salah satu bukti bahwa tulisan di Arab Saudi berkaitan dengan tidak hanya Quran, tapi juga mungkin tradisi lain, mungkin hadis atau apa gitu yang bisa dijadikan bukti gitu. Penelitian akhir-akhir ini itu yang menarik di pikiran saya ketika follow di ada Saudi Arabia atau apa saya lupa, tapi dia mengupload banyak video yang di batu-batu itu tulisan Arab yang ada hadisnya, ada Qurannya, gitu kira-kira. Terus kemudian berkaitan dengan bagaimana kita itu membangun, merekonstruksi sejarah dari tradisi. Apakah itu dimungkinkan membangun rekonstruksi sejarah dari pengalaman orang yang mengikuti tradisi tersebut? Karena seolah-olah kalau saya sampai ke bukti itu sejarah tradisi itu seolah-olah tidak sedikit terpinggirkan gitu. Misalkan bicara tentang yang sudah saya baca itu Makkiyah Madaniyah. Itu bagaimana kita bisa mengetahui apakah memang nggak bisa dibedakan Makkiyah Madaniyah itu dari memori masyarakat Islam yang mengikutinya gitu. Atau ya pokoknya mengikuti bentuk teksnya itu aja, atau bagaimana?
Terima kasih, kita aja. Oke, makasih Mas. Terima kasih. Eh, Satu saya kira lagi, sudah banyak Mbak ya. satu lagi Pak Muim. Oh, baik. Oke, akhir. Ini dari Bulim, salah satu penanggung jawab dari Grace Foundation. Monggo Bulim. Ya, terima kasih Pak Munim atas kesempatannya. Ini hanya mau nemenin Mbak Mia, dari tadi kan suara yang bertanya itu cowok semua Pak. Ini biar ada temennya Mbak Mia. Ini Pak Munim, saya tadi kan sebenarnya Pak Munim kelihatannya belum selesai emang yang menyampaikan pengantar nih. Saya catat di sini kalau tafsir itu fungsinya sangat minimal, lalu sumber apa yang digunakan untuk mengetahui sejarah konteks Al-Quran, konteks penerimaan Al-Quran gitu, yaitu di teks-teks yang muncul pada saat itu, bisa syair-syair mungkin atau kitab-kitab suci yang sebelumnya begitu. Nah, saya ingat di dalam ulumul Quran itu ada Israiliyat gitu Pak Munim, dan itu oleh dalam hadis itu tentang Israiliyat itu sudah di-warning bahwa la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu kan begitu, jangan langsung diterima, jangan langsung ditolak. Nah, Pak Munim sendiri ketika menggunakan referensi kitab-kitab suci yang lain, itu apa terganggu dengan hadis itu Pak Munim, atau ada rekonstruksi dari pemahaman hadis itu tadi, karena mengingat tadi Pak Munim tentang Ibnu Abbas itu kan ketemu gitu loh. Jadi hadis tentang penerimaan Israiliyat itu juga sama begitu Pak. Pak Munim, itu aja. Terima kasih Pak. Gimana? Cukup dulu Mbak ya? Sudah Pak Munim. Ya, baik. Yang pertama saya urut dari awal ya. Tadi Mas Abdurrahman Moksid pertanyaannya tentang Mushaf Utsmani. Saya kira itu pertanyaan yang yang lama sekali memang menggoda saya, dan bisa Anda lihat betapa antusiasmenya saya menulis tentang tema ini, tentang apakah Mushaf Utsmani ini adalah teks, maksudnya mushaf yang sampai kepada kita itu adalah Mushaf Utsmani yang dulu dirancang oleh Utsman. Itu satu soal. Tapi soal yang lain adalah bagaimana reaksi para sahabat terutama terhadap inisiatif Utsman, atau bahkan produk dari inisiatif Utsman untuk mengkodifikasi Al-Quran. Saya kira saya tidak perlu mengulang ya, karena Anda bisa lihat dalam buku itu bahwa banyak sahabat itu memang mempersoalkan tentang kelengkapan atau integritas dari mushaf yang diinisiasi oleh Utsman ya. Banyak sahabat yang seperti bisa Anda lihat di buku itu yang komplain bahwa ada beberapa ayat yang hilang, ada surat yang lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca pada zaman Nabi. Tetapi yang juga menarik, tadi juga Mas Abdurrahman Moksid sudah menyebutkan, itu ternyata kodeks yang dimiliki sahabat pada saat itu juga tidak sepenuhnya merefleksikan mushaf yang disusun oleh Utsman, ya kan? Tadi disebutkan kodeksnya Ubay gitu. Ada kodeks punya Ibnu Mas'ud ya, yang menyebutkan bahwa tidak ada surat Al-Fatihah dan dua surat terakhir Al-Mu'awwidhatain itu tidak termaktub dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud ya. Jadi sebenarnya ada 5 surat yang kontroversial. Di samping surat-surat yang dianggap lebih pendek dibanding yang pernah mereka baca di Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah ini memang tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah dua Mu'awwidhatain itu, surat ke-14 dan surat ke-13. Itu juga tidak ada dalam kodeksnya Ibnu Mas'ud. Jadi itu ada 3 surat yang dianggap bermasalah karena tidak ada dalam satu kodeks gitu. Tapi memang dijelaskan oleh para ulama belakangan bahwa ya ngapain perlu ada surat Al-Fatihah, kan surat Al-Fatihah sudah hafal semua kayak gitu-gitu. Tapi kan itu kan semacam jawaban apologetik ya. Nah, 2 surat yang lain yang tidak ada di Quran itu, pertama itu disebut dengan surat Khalaq. Ya. Sekarang sudah ada beberapa kawan di sini yang mencoba untuk merekonstruksi 2 surat yang hilang dalam Al-Quran, yaitu surat Khalaq dan surat Hafiz. Jadi ada 2 ya, surat Khalaq dan surat Hafiz. Hafiz, ha, fa dan dhat, Hafiz. Itu dua surat yang tidak ada. Dan sekarang sudah mulai direkonstruksi oleh kawan-kawan yang nakal. Kira-kira bunyi suratnya kayak gimana gitu. Mereka merekonstruksi dari berbagai sumber, tradisi-tradisi awal
untuk melihat surat yang nggak ada nih gimana sih bunyinya. Sudah ada yang meneliti dan sudah dipublikasi tentang 2 surat yang hilang dalam Al-Quran. The two lost chapters of the Quran. Jadi 2 surat yang hilang dari Quran. Memang ya nakal-nakal teman-teman di sini. Jadi kalau ada tradisi yang mengatakan 2 surat hilang, mereka cari kira-kira gimana sih bunyinya gitu. Jadi begitu Mas. Jadi memang betul Anda sebutkan tadi. Nah, bagi saya kira Mushaf Utsmani itu terus mengalami proses editing. Saya kira kalau Anda baca bab-bab, saya sudah lupa bab yang bagian mana, saya menjelaskan tentang ini. Jadi proses editing Al-Quran itu kira-kira berlangsung sampai periode Khalifah kelima dari Bani Umayyah pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan bersama gubernurnya di Irak yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Jadi 2 orang ini yang sebenarnya menciptakan Al-Quran versi yang resmi gitu. Yang saya yakini itu juga berangkat dari teks yang sudah diinisiasi oleh Utsman. Nah, yang sekarang sebenarnya menjadi perdebatan sengit di kalangan para sarjana, kira-kira proses editing ini meliputi apa saja gitu. Dari masa Utsman sampai pada masa Abdul Malik bin Marwan. Apa hanya ortografinya berubah gitu ya? Apa hanya ditambah dengan alif? Apa hanya ditambah dengan harkat-harkat? Karena dulu kita tahu tulisan Arab itu tulisan baru, teman-teman. Teman-teman harus menyadari juga ini. Jadi bahasa Arab sebagai bahasa tulisan itu bahasa baru banget, ya. Jadi pada abad ke-7 ketika Islam muncul, itu bahasa Arab itu baru bahasa kayak anak kecil. Jadi bahasa Arab sebelumnya itu namanya bahasa Nabatian. Jadi kalau Anda baca tadi ada pertanyaan dari siapa ya, Mas Sofyudin ya, tentang inskripsi di Arab itu, Anda bisa tahu di situ itu nggak ada titik koma dan seterusnya. Bahkan sekarang ada kawan yang meneliti tentang asal-usul bahasa Arab ini melalui bukti-bukti inskripsi tulisan di atas bebatuan. Itu namanya Ahmad Al-Jallad. Dia memang ahli asal-usul bahasa Arab lah kira-kira. Melalui bahasa yang disebut dengan Talmudik, Safaitik dan seterusnya. Anda bisa Google nanti Safaitic language. Jadi itu bahasa awal yang digunakan di daerah di daerah selatan Yordania, utara Yordania, selatan Syria ya. Itu sebuah kerajaan besar, kerajaan Nabatian. Di sana masih terlihat sekarang Petra itu bagian dari kerajaan besar pada saat itu. Itu disebut dengan Talmudik dan Samudik, bukan Talmudik, Samudik. Jadi kata Samud kan muncul di Quran kan? Jadi ujungnya di sana sebenarnya. Nah, sayangnya di Saudi tidak diperbolehkan melakukan penelitian inskripsi. Jadi Anda benar, itu hanya ada sempalan-sempalan yang muncul di Twitter, mereka yang merekam kemudian di-sharing di Twitter. Tapi belum ada penelitian yang serius tentang inskripsi yang ada di Saudi Arabia. Karena itu persoalannya ya, kerajaan Saudi itu tidak sensitif dengan warisan dari Islam yang sangat-sangat luar biasa. Jadi monumen-monumen Islam, daerah-daerah yang dulu menjadi simbol dari Islam gitu pada masa Nabi itu sekarang sudah dibongkar, dibangun hotel-hotel. Ka'bah sudah berbeda. Masjidil Haram dulu ya nggak seperti sekarang kan, sudah mengalami perluasan, daerahnya dirubah dan seterusnya. Jadi mereka tidak mengapresiasi warisan tradisi Islam awal kita. Itu sangat disayangkan ya, bahwa monumen-monumen penting tentang Islam awal itu sudah tidak ada, sudah dirubah. Kalaupun ada Gua Hiro menjadi tempat turis gitu, jadi sudah kehilangan nilai sejarahnya. Itu sangat disayangkan. Jadi Anda betul kalau Anda khawatir ini kenapa ini orang Saudi tidak peduli dengan warisan tradisi sejarah kita. Itu salah satu yang saya sendiri menyayangkan ini terjadi gitu. Padahal Islam itu lahir di sana gitu ya, yang seharusnya kita bisa mempelajari secara lebih akurat ya, karena pertanyaan Anda itu tepat banget. Bukti apa yang kita miliki itu pertanyaan inti sebenarnya, tentang bukti apa yang kita miliki gitu. Sementara inskripsi di sana tidak bisa kita pelajari secara akademis. Jadi ekskavasi arkeologis itu tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan Saudi hingga sekarang. Kemudian tentang bisakah kita merekonstruksi sejarah Islam dari tradisi?
Iya bisa gitu, tetapi harus dibantu oleh sumber-sumber lain, ya. Em, itu tradisi kita, sirah, kitab-kitab sejarah, itu sayangnya ditulis sangat belakangan, sehingga secara historis bermasalah gitu. Karena kan kita semua tahu dan saya sering mengulang-ulang ini, bahwa prinsip pertama yang harus diikuti oleh seorang sejarawan adalah tidak menggunakan literatur yang tidak sezaman dengan peristiwa terjadi gitu. Nah, Anda tahu dari kajian saya itu buku-buku sirah sejarah Nabi itu ditulis lebih dari 200 tahun sejarah setelah hijrah. Jadi sangat-sangat jauh belakangan sekali. Dan karena itu perlu didukung oleh yang tadi Anda sebutkan juga bukti-bukti inskripsi, juga sumber-sumber non-muslim ya yang ternyata ditulis sangat awal gitu. Jadi sumber non-muslim paling awal yang kita tahu sekarang itu ditulis tahun 634 ya. Jadi itu 2 tahun setelah Rasul wafat. Jadi Rasul wafat 632, ada tulisan ditulis oleh orang-orang Kristen itu tahun 634 yang disebut dengan Doktrina Jakobia. Itu sekarang sudah menjadi penelitian di sini. Itu menarik sekali ya kalau kita melihat bagaimana sejarah Islam dilihat dari tradisi atau tulisan yang ditulis oleh orang-orang di luar Islam seperti Kristen, Yahudi, orang-orang Majusi dan seterusnya. Jadi perlu ada saya kira saya menyebutnya kata koroborasi ya, maksudnya dikonfirmasi melalui teks-teks yang berada di luar Islam yang itu ditulis lebih dekat dengan periode Nabi gitu. Tentang siapa yang paling berpengaruh dalam kesarjanaan saya, Wansbrough, Sahab. Ya memang saya banyak mengutip Wansbrough. Kalau Anda membandingkan kemunculan Islam dan buku ini, mungkin Anda bisa melihat bahwa saya mengalami perubahan ya. Saya berubah terus memang. Jadi karena saya jadi begini. Saya itu tidak menarik kesimpulan di awal, kemudian kesimpulan saya itu mendikte bagaimana saya membaca teks. Cara saya membaca teks itu sebaliknya. Saya membaca teks dan saya membiarkan teks itu dan pemahaman saya tentang teks itu membentuk kesimpulan. Jadi kesimpulan selalu saya di belakang. Ya, setelah saya membaca teks, kemudian memahami teks, bagaimana teks itu dibaca, bagaimana alternatif pembacaannya, kemudian saya menyimpulkan. Ya. Sebagian orang kan belum apa-apa sudah mengambil kesimpulan, terus bacaannya itu dibuat sedemikian rupa supaya sesuai dengan kesimpulan yang sudah dibuat. Nah, saya tidak begitu. Karena itu kalau Anda baca menyandingkan kemunculan Islam dan rekonstruksi Islam historis ini, Anda kemungkinan bisa melihat bagaimana saya berubah. Termasuk pandangan saya tentang John Wansbrough ya. Dulu saya banyak mengutip John Wansbrough di kemunculan Islam, tapi di sini Anda bisa lihat bahwa saya menyalahkan Wansbrough tentang di mana Islam muncul, tentang kodifikasi Quran. Ya, saya meyakini bahwa Quran itu memang sudah dikodifikasi, ya, sudah mengalami fiksasinya itu pada periode yang sangat awal. Dan ini mungkin meningkatkan iman kita. Karena kalau Anda baca di situ yang buku yang sekarang, saya betul-betul berargumen melalui studi manuskrip bahwa fiksasi teks Quran ini sudah terjadi pada abad pertama, pada abad ke-7 ya. Dan saya buktikan dengan berbagai analisis kesarjanaan mereka yang secara khusus studi tentang manuskrip Quran. Ini bukan bagian studi saya secara khusus ya. Saya tidak mengkaji manuskrip Quran, itu sudah banyak sarjana-sarjana lain, tetapi saya mengikuti perkembangan kesarjanaan dalam bidang ini dan saya menyimpulkan melalui berbagai diskusi yang berkembang, termasuk perkembangan ortografi teks bahasa Arab, bahwa Quran ini memang sudah fix pada abad pertama. Jadi walaupun ada yang bisa katakan sebagai proses editing Al-Quran, tapi menjadi kitab yang kita kenal sekarang itu sejak periode yang cukup awal dalam tradisi Islam. Dan karena itu saya berargumen bahwa Quran ini bisa menjadi sumber yang primer karena lahir sezaman dengan Nabi. Itu sebabnya saya katakan sebagai kitab primer. Sahab juga sarjana besar. Saya beberapa kali bertemu dengan dia dan berdiskusi. Walaupun saya tidak pernah belajar dengan Sahab, dan saya mengagumi cara dia mengilustrasikan suatu masalah, mengiluminasi, menganalisis berbagai isu yang sangat kompleks. Bukunya What is Islam itu sangat bagus sekali. Tetapi Anda juga bisa lihat di situ bahwa yang dia maksud dengan historical Islam itu berbeda dengan yang saya maksud historical Islam kan. Jadi kalau dia menyebut historical Islam itu
pasca formasi, ya, bagaimana orang Islam menjadi Islam disebut sebagai Muslim, Islam berpengaruh terhadap perilaku mereka. Saya lebih kepada periode sebelum yang diteliti oleh Shahab. Jadi periode formasinya sendiri. Jadi Islam historis sebelum, pada saat formasi. Kalau Shahab itu pasca formasi Islam. Jadi ketika Islam itu sudah menjadi agama resmi, agama fix atau agama yang sudah berbeda dari tradisi agama-agama lain. Jadi dua-duanya, jadi sulit Mas saya mengatakan siapa yang paling berpengaruh ya, karena saya belajar dari banyak orang, dari banyak tulisan. Mungkin kalau Anda baca refleksi saya belakangan tentang bagaimana menjadi pembaca kritis itu, jadi banyak sekali. Jadi saya sulit ya, karena saya ketika membaca itu berdialog dengan bacaan. Jadi saya sulit membayangkan melacak ini pendapatnya siapa ya? Ini pendapat saya gitu, tapi saya membangun pendapat saya itu dari banyak kesarjanaan orang lain gitu. Jadi istilah kerennya itu, kesarjanaan itu sebenarnya berdiri di pundak orang lain. Itu sebenarnya itu yang terjadi pada saya juga. Jadi saya belajar dari banyak kesarjanaan. Jadi sehingga menjadi sulit gitu untuk melacak siapa. Dulu Gerard Houghting sangat mempengaruhi saya. Jadi kalau Anda baca Scriptural Polemics itu, atau polemik kitab suci, saya banyak dipengaruhi oleh Gerard Houghting, sarjana di Inggris ya. Karena dia termasuk orang yang paling awal memahami Quran itu sebagai polemik. Jadi kata polemik kitab suci, itu sebenarnya pengaruh dari Gerard Houghting. Tapi sekarang justru saya banyak mengkritik Houghting. Jadi itu sebabnya, karena kesimpulan saya itu berubah, saya tidak tahu apakah menjadi lebih baik, tapi memang berubah karena bacaan, pemahaman saya itu berubah karena bacaan, data-data yang saya baca gitu Mas. Jadi saya membiarkan diri saya itu berubah, nggak masalah gitu. Jadi kalau Anda baca kemunculan Islam, baca Islam historis, dan Anda melihat perbedaan-perbedaan, ya betul ada banyak perbedaan. Jadi sulit ya, tapi saya tidak melihat yang lama itu salah gitu. Jadi bukan salah. Itu kesimpulan ketika saya waktu itu. Jadi kesimpulan saya sekarang gitu. Mungkin saya menulis buku lagi, kesimpulannya akan berbeda lagi, saya nggak tahu. Dan kemungkinan memang akan berbeda gitu, karena bacaan-bacaan, interaksi di seminar-seminar gitu yang saya membiarkan kesimpulan saya berkembang melalui berbagai proses itu gitu Mas. Kemudian Mas Sofyudin sudah tentang inskripsi ya, Mas Riza tentang pengaruh gitu sudah ya. Kemudian Ibu Lim ya tentang tentang Israiliyat. Saya kira ini juga tema yang saya diskusikan panjang lebar di, saya kira bab terakhir ya kayaknya, tentang tafsir tentang Israiliyat ini. Jadi gini Bu, dulu Israiliyat itu menjadi sesuatu yang diterima oleh para mufasir awal. Jadi kalau Anda baca misalnya tafsir Muqatil bin Sulaiman yang paling awal, beliau itu dengan sangat entengnya menyebut Israiliyat, menggunakan sumber-sumber dari riwayat Alkitab gitu, dari orang-orang Kristen Yahudi untuk menjelaskan Quran. Makanya belakangan ketika orang mengatakan Israiliyat tidak boleh digunakan, itu baru Muqatil bin Sulaiman itu dihujat habis-habisan. Katanya ini dedengkotnya orang-orang non-Muslim gitu dan seterusnya. Saya kira Israiliyat itu kemudian mengalami penyempitan penggunaan dan sampai pada tingkat diharamkan, tidak dibolehkan itu sebenarnya pada periode Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Katsir ya, yang kemudian dikatakan bahwa tadi saya kira Bu Lim sudah menyebutkan ya, bahwa Israiliyat itu dikaitkan dengan hadis Nabi, kalau ada kabar dari Ahlul Kitab jangan percaya, jangan tolak gitu. Tetapi kemudian oleh Ibnu Katsir dan Ibnu Taimiyah gurunya ini diformalisikan lebih sistematis dengan mengatakan bahwa Israiliyat itu bisa digunakan sebagai istishhad gitu, tapi tidak bisa digunakan untuk membangun satu rumusan hukum tersendiri gitu. Jadi kalau hanya ngutip Israiliyat untuk jadi gini, Israiliyat itu kemudian dibagi menjadi banyak gitu. Jadi Israiliyat yang sesuai dengan Islam, Israiliyat yang bertentangan dengan Islam kan gitu kan. Jadi itu sebenarnya kerja Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir pada abad ke-15, abad ke-16. Sehingga Israiliyat itu penggunaannya dibatasi sampai pada tingkat mengatakan bahwa orang-orang yang menggunakan Israiliyat itu telah keluar dari tradisi Islam. Itu sebenarnya pandangan sangat belakangan. Ulama-ulama dulu itu terbiasa
menggunakan Israiliyat, menggunakan puisi-puisi atau syair-syair untuk menafsirkan Quran. Sa'labi misalnya, itu salah satu mufasir paling awal ya, yang menggunakan syair-syair Arab untuk untuk menafsirkan Quran. Dan itu kemudian tradisi itu dilanjutkan oleh generasi belakangan. Jadi saya kira kemungkinan Sa'labi ya, orang pertama saya kira dia yang menggunakan syair-syair Arab pra-Islam, maksudnya syair-syair jahiliyah loh ya, syair-syair pra-Islam untuk menafsirkan Al-Quran, istilah-istilah tertentu dalam Al-Quran. Jadi kalau kita kembali ke sumber-sumber awal, Anda baca Muqatil, Anda baca Sa'labi, Anda baca Tabari, Anda akan temukan banyak sekali penafsiran Al-Quran itu yang didasarkan pada Israiliyat ya. Misalnya tentang siapa yang disembelih gitu, Ishak atau yang akan disembelih, maksudnya bukan disembelih beneran, Ishak atau Ismail gitu. Itu kan dulu orang berdebat kan, ada yang menggunakan sumber-sumber dari Ahlul Kitab. Jadi kalau Anda baca Tabari itu menyebutkan semua riwayat, termasuk dari sumber-sumber Ahlul Kitab, dari riwayat Ahlul Kitab yang sekarang kita kenal dengan istilah Israiliyat. Dan kata Israiliyat itu sendiri muncul belakangan. Ini Anda harus tahu ini. Israiliyat itu pertama kali kayaknya digunakan oleh Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab. Nah, jadi kalau Anda lacak kapan kata Israiliyat ini muncul gitu, kayaknya Al-Mas'udi dalam Murujuz Zahab, dia orang pertama yang menggunakan istilah Israiliyat. Walaupun konteksnya bukan menafsirkan Quran, tapi dia mengatakan bahwa khobar atau riwayat dari Ahlul Kitab itu disebut dengan Israiliyat gitu ya. Saya kira itu dulu Mas ya. Saya kira waktunya sudah melewati yang ditentukan oleh moderator. Terima kasih untuk teman-teman semua.